Mitsuri Sano, waduh nggak mempan. Sano kan nggak mempan lagi, ada Soda juga nggak mempan, tapi tidak dengan Carl teman-teman. Ini terus mengejar, diintercept lagi oleh Carl. Ada Kazuo di sana beraksi, Perda bagus. Sana kan, inilah serangan pertama dari Hell XD untuk Killbo. 3/4. Selamat malam teman-teman. Welcome back to the Fireman Channel. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk memasuki semifinal dari Piala Impian ya. Tapi sebelum itu kita tetap dan selalu mencoba membahas teman-teman ya. Ini pemain yang di tengah baiknya siapa bang? Bagusnya kita pakai Sawada atau Kontil bang. Bang gamenya mau tutup? Nah jangan tanya itu ya. Gua nggak suka cuy. Jadi intinya di sini bagusan Kontil atau Takeshi Sawada bang. Mari kita cekidotkan dan kita lihat di sini kira-kira siapa yang bagus teman-teman. Di sini Kontil kita lihat ya, Kontil ya. Di sini rincian si Kontil, skillnya dia itu kita coba lihat. Nah di sini si Kontil teman-teman ya. Si Kontil ini dia ada tackle tapi select tackle ya. Select tackle sama, terus interceptnya juga sama. Cuman dia kelebihan punya rebut posisi, operannya operan pendek. Nah si Sawada operan panjang ya. Jadi siapa yang keren bang? Nah kita lihat dulu dari segi pertahanan teman-teman. Kalau dari segi pertahanan ini si Kontil agak gacor daripada Sawada cuy. Kenapa kayak gitu bang? Ya yang tipe kekuatan ini agak lebih beringas aja teman-teman. Jadi kalau untuk segi pertahanan ya, karena posisinya di DM ya, defense ya middle nih ya, di tengah ya. Jadi dia kalau sebenarnya Kontil ini diharapkan bertahan dan menyerang ya. Sedangkan Sawada itu, nah ini ya si Kontil dulu ya, jangankan sedangkan ya. Jadi si Kontil ini dia punya rebut posisi, jadi sewaktu-waktu dia bisa melakukan salto cuy. Dia bisa melakukan salto di depan ya, meskipun nggak terlalu gede ini teman-teman. Coba kalian lihat ya di sini rinciannya. Untuk rebut posisinya dia malahan ya, karena dia di sini gua build cuman buat ini aja teman-teman, buat pertahanan ya. Tapi dia belum kasih support teman-teman kalau untuk posisi 4-3-3 ya, karena dia cuman operan pendek ya. Sedangkan di 4-3-3, nah 4-3-3 butuh ini ya, dari si Kontil ini butuh operan jauh ke Soda atau Sano langsung ya, seperti Kazuo bisa lakuin ya. Jadi Kazuo ini lebih ke menyerangnya teman-teman. Jadi kalau menurut gua, nah kita lihat di pertandingan ya, kalau kalian mau seperti adanya Kazuo ya, si satu yang bisa bertahan dan satu support buat operan panjang, si Kontil ini nggak termasuk teman-teman, agak minus dia di situ ya. Itu tergantung kalian mau ngambilnya dari sisi apa. Kalau dari sisi pertahanan dia bagus ya, bagus, tapi sama bagus dengan ini ya si Sawada. Tapi Sawada ini lebih ke support ya, supportnya ke operan panjang, dia langsung ke depan ya. Nah ini ya operan panjang teman-teman, operan panjang ya. Jadi dia dari segi operan panjang dia lebih bagus teman-teman dari yang lainnya ya. Dan untuk si Sawada ini dia malah nggak bisa melakukan sos ya. Jadi kalau Kontil ini dia langsung action ke depan, membantu untuk menyerang bahkan ngesut. Nah Sawada ini dia cuman raja di tengah dan selalu kasih supply bola cuy. Jadi kita lihat aja. Nah ini kita rubah dulu cuy, ini ada yang nembak ya. Nah ini kesalahan gua kemarin ya, ini si gelandang CM jarak jauh winger kiri W-cut inside dan tembak, ini salah ya, gue sampai di sini aja ya. Jadi si Sodanya nggak melakukan operan atau nggak nembak cuy, gawat juga ya, si Sodanya terlalu jauh ya. Jadi kalau dia centangnya 2 di sini dia akan ini teman-teman, dia oper agak di tengah, dia udah ngoper ya, kita simpan dulu. Oke teman-teman, kita cekidotkan di sini dan kita langsung bercekidotkan di Piala Impian ya. Kita coba dulu Mas Kontil ya. Kira-kira lawan dan musuh kita siapa malam-malam? Wih, langsung EGL kill boy, kita mau di kill cuy. Lawan kita di sini 451 teman-teman. Jadi dia dapat supply bola semuanya si Victor. Ini Victor lawannya Kals ya. Gue berharap dia nggak bisa ngelewatin si Kals ya, si Victor ini. Kecuali dia pakai nanti ngusutnya pakai Tsubasa Misugi ya. Maksudnya dia nggak ini teman-teman. Benar-benar supply ke Misugi dan Tsubasanya terganggu oleh Kals yang Kontil maupun Kazuo ya. Tapi dia juga disupport oleh Hikaru Matsuyama, gila juga kill boy ini ya. Biasanya gue kalah atau menang ya, lupa gue cuy. Gue kalau yang
menang lupa, kalau kalah ingat cuy. Wih, Zino Hernandeznya S+. Kita lihat inilah pertandingan HLXD melawan EGL Killboy. Ada Galvan versus Galvan, teman-teman. Inilah pertandingan yang sangat epic dan sangat mulia dari sudut pandang kita bersama. Oke, ini teman Kals, ada Soda belum dapat bola, ada Kontil, ada Kazuo nggak mempan, ternyata dikolongin oleh Intap. Inilah kelemahan Victorino, teman-teman. Ada Kals, terus diintercept oleh Kals versus Kals, ada Kazuo membantu. Kals, waduh, diambil oleh Victorino, sayang sekali. Kontil turun tangan, please. Ada Urabe, jangan biarkan Misugi. Wah, cepat sekali Misugi. Ada Galvan di sana. Wah, dicuekin saja oleh Genzo Wakabayashi karena 451 ini memang makanan Genzo ya, kecuali nanti Matsuyama agak kuat cuy. Kembali kepada Galvan, operan bola kepada Jito kan. Kas langsung ke Kazuo kayaknya. Benar, Kazuo yang dituju Masao ternyata meliuk-liuk di lapangan, operan pasti diambil. Oh, ternyata lebih cepat si Masao. Ada Sanakun. Kokumadoda tak sempat ternyata. Mitsudisano, waduh nggak mempan. Sanakun nggak mempan lagi, ada Soda juga nggak mempan, tapi tidak dengan Kal, teman-teman. Ini terus mengejar, diintercept lagi oleh Kal. Ada Kazuo di sana beraksi, operda bagus. Sana kan, inilah serangan pertama dari HLXD untuk Killboy. 3/4 teman-teman, gila ya. Ada Kazuo untuk melakukan finishing, dan inilah finisher terbaik teman-teman. Gol awal untuk HLXD dan menjadi awal kemenangan. Nah itulah kalian bisa lihat si Kontil ya, belum ada kontribusi teman-teman buat supply ke depan, untuk pertahanan juga belum ya. Apa karena kartunya buruk atau gimana ya? Tapi intinya belum ada nampak dan kelihatan supply si Kontil ya. Ada Kazuo. Nah langsung dapat oleh Kals, biasanya kayak gitu. Nah ya, Victorino lemahnya kayak gitu temen. Abis dia dribble, Victorino luar biasa tackle-nya si Victor. Ada Urabe tak mampu mencegah Jun Misugi, tetap diinin oleh Galvan. Tapi nggak dapat kali ini teman-teman. Ada Sanakun. Oh bukan, Tsubasa ternyata. Salto yang bergairah dari Tsubasa. Ada Sano juga. Mudah-mudahan ini, aduh, lawannya Galvan teman-teman. Gagal ya, 1-1 untuk EGL Killboy. Di sini belum kelihatan andil dan support dari si Kontil untuk LXD. Belum kelihatan teman-teman. Gimana dengan nantinya ada Sawada ya, nanti kita lihat. Di tackle tapi tak mampu. Show off Urabe teman-teman. Langsung oper Soda, jangan terlalu banyak, bagus. Ada Sanakun. Ketawa sambil mangap cuy. Aduh, cuman setengah. Mampukah Kazuo dan Masao membawa kemenangan kepada tim HLXD? Dipukul dengan pukulan yang keren teman-teman. Bahaya sekali. 2-1 untuk EGL Killboy. Inilah Sanakun terus mau bola kepada Victorino, terus ke belakang untuk mengejar ketinggalan. 9 detik tersisa. Berusaha tim LXD mempertahankan kedudukan yang ada. Makoto Soda berusaha maju untuk menghabiskan waktu, pura-pura terjatuh tapi langsung mengoper bola. Ada Sanakun dan ketawa tapi tidak dengan Zino. Masao beraksi lagi teman-teman. Mudah-mudahan ada. Sudah habis ternyata. Kemenangan berada dari tim LXD. Meskipun menang, tapi bisa kita ambil kesimpulan teman-teman. Ternyata Kontil di sini belum ada manfaatnya. Zino tertunduk layu seperti sebuah bola yang dikempeskan oleh seseorang teman-teman. Oke, kita lanjut, dan kayaknya kita memang keluarin si Kontil ya, meskipun udah menang teman-teman ya. Gue sebenarnya udah lolos ya, tapi gue cari golden ball cuy. Kita coba lihat, dan di sini bisa kita ambil pelajaran. Si Kontil ini di pertahanan belum membantu sekali ya. Kita coba si Sawada-kun di sini teman-teman. Dia lebih bagusnya gimana ya? Ini si operan panjang ya. Dan ini kita cari dari segi taktiknya aja lagi teman-teman. Ini gua ke taktiknya ngasal aja kemarin karena interceptnya dipakai si Kontil cuy. Oke, intercept lagi dia. Oke. Nah ini interceptnya dipakai si Kontil cuy. Oke.
Nah ini, dan taktiknya teknik ya, kita coba lihat tekniknya lebih mumpuni adakah buat si Soda. Kasihan juga Soda cuy. Kita coba lihat teknik. Oke, ini enggak select tackle, peran panjang, proteksi bola ini bagus sebenarnya. Kalau ini, kalau yang sama Pierre, sama Pierre ada dribble dan tembakan. Lope juga bukan bagus ya, nggak ada yang bagus lagi ya. Dribble, select tackle, peran panjang, select tackle. Ini masih level 9 ya, tetap ini yang terbaik untuk Makoto Soda kan. Oke, ini peran panjang ternyata teman-teman. Dan ini select tackle-nya udah S ya, tapi meski interceptnya juga udah bagus, kita pakai ini aja teman-teman. Dan kita coba cekidotkan kira-kira gimana kah kemampuannya. Kita langsung bercekidotkan dalam kehidupan ini teman-teman. Kita cari musuh, mungkin EGL kill boy lagi beraksi untuk mengkill boy-boy yang lain, atau boynya kita kill ya. Seperti yang tadi teman-teman, nggak sengaja kita kill boynya sehingga menjadi girl. Benarkah seperti itu? Nah, kita lihat teman-teman. Inilah lawan kita Zero Power teman-teman. Zero Power Rangers. Keren ya. Ini adalah pertandingan yang sangat epic dan kita kalah kayaknya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan ya. Kita berusaha untuk menang. Cuman Kokomadoda si Masao-nya agak gawat juga teman-teman nih. Di sini gue lihat, dan inilah pertandingan. Sanonya keren, dan Kaosnya dan Jun Misugi-nya teman-teman. Ini ada Kaos gua agak beda kayaknya ya. Begitu juga dengan Napoleon. Dan inilah Sana kan, dengan gaya yang matanya disembunyikan di sebalik rambut. Operan bola kepada Kazuo, mencari teman. Kaos di sana, langsung ditekel oleh Makoto Soda. Sakit teman-teman, sakit. Waduh, Kaos marah, diambil bola Kaos oleh Soda kan. Urabe mencoba mencari teman, kembali kepada Kaos. Ada kontil ternyata. Urabe turun tangan tapi meninggalkan posisi yang seharusnya tidak ditinggalkan teman-teman. Dan akhirnya si Masao Nakayama meninggalkan posisi kepada Galvan. Sungguh sangat sakit teman-teman. Dan gitu hanya bisa, sakit. Keren juga ya si Napoleon di sebelah kiri teman-teman, sebagai bomber dari tim ini. Oke, 1-0-1 ternyata Zero Power mengobok-obok pertahanan LSD. Soda kan terus didobrak oleh Kaos, dioper kepada Urabe. Apakah kontil masih beraksi lagi? Kontilnya keren juga cuy. Soda ternyata langsung oper dah, bagus. Ada Sana kan, Kokomadoda, bagus. Inilah serangan pertama dari Sana kan. Kazuo dan Masao, ditunggu aksimu, langsung jebol. Jangan biarkan musuh berkeliaran di daerahmu. Aduh, masih dapat teman-teman, gila. Pertahanan yang epic, ketawa. Keren, ketawa yang epic dari Sana kan. Dan inilah yang menyebabkan pertandingan menjadi sama teman-teman. 1-1 untuk LSD dan Zero Power. Epic ya, sangat epic. Serangan demi serangan, pertahanan demi pertahanan, demi merebut satu angka dan berlanjut menuju angka selanjutnya. Ada Kaos perbola kepada si Napoleon. Jito, kemana lu to? Ayo to, bagus. Wah, malah diambil. Waduh, ada seorang pun yang berani menghentikan Napoleon X. Waduh, sakit sekali Genzo Wakabayashi. Koko, waduh, sorry ya, terkunci teman-teman. Karena terlalu lama ya, kita lihat jadi kekunci layarnya. Oke, 2-1-2 untuk LXD. Sungguh sangat digempur habis-habisan teman-teman. Kazuo mencoba membangun serangan untuk menyamakan kedudukan, tapi ditackle oleh Soda kan. Di sana ada Makoto Soda. Kaos berlari mengejar, Urabe tak mampu. Wow, sakit teman-teman, sakit. Habis sakit lagi karena 1-3 untuk LXD versus Zero Power. Dan terus berlanjut. Sana kan tidak mematahkan semangat teman-temannya, terus mengejar. Sodanya jahat juga ya, Soda si Zero Power ini teman-teman. Oke, Kaos ke depan menuju Makoto Soda JY. Ayo dah, jangan terlalu lama. Nah, Sodanya terlalu lama cuy. Agak berat juga ya, Sodanya terlalu lama bawa bola. Ada Kaos ke depan.
mencari teman tapi yang dapat musuh teman-teman. Urabe nggak bisa show off kali ini ya, bisa ternyata, tapi show off yang tak berarti, membawa bola keluar garis teman-teman. Urabe, waduh sakit Urabe, tak mampu memperkecil posisi. Bagus Mas Sao Nakayama, terus ke depan 10 detik tersisa, mampukah LXD memperkecil keadaan, memperumit keadaan yang udah berkalah menjadi sedikit kalah ya. Soda terlalu lama bermain bola. Ada Sano ketawa, Koko Madoda. Inilah akhirnya LXD harus berlapang dada untuk dikalahkan oleh tim Zero Power Rangers. Dan inilah ya terjadi perhelatan yang nyata di tim LXD dan Zero Power Ranger. Dan Sano menangis bukan karena apa, tapi karena kekalahan teman-teman. Oke, itu aja, dan bisa kalian lihat ya, Kontil dan Sawada nggak kelihatan ya andilnya teman-teman, padahal kita mau ngebahas dia ya. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan kalian terhibur dan bermanfaat buat kalian. Yang jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua demi berkembang channel ke depan. See you.